Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Hermayani dengan nomor NIM 2030 108013. Saya mahasiswa IAIN Batu Sangkar dengan jurusan Bimbingan dan Konseling. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit banyaknya tentang faktor munculnya perilaku abnormal. Faktor penyebab perilaku abnormal ini dapat kita lihat dari dua sudut pandang, yaitu berdasarkan tahap berfungsinya dan menurut sumber asalnya. Berdasarkan tahap berfungsinya, itu yang pertama penyebab primary. Apa itu penyebab primary? Itu kondisi yang tanpa kehadirannya suatu gangguan tidak akan muncul. Yang kedua yaitu penyebab yang menyiapkan. Penyebab yang menyiapkan ini adalah kondisi yang mendahului dan membuka jalan bagi kemungkinan terjadinya gangguan tertentu dalam kondisi-kondisi tertentu di masa mendatang. Yang ketiga penyebab pencetus, yaitu kondisi yang tak tertahankan bagi individu dan mencetuskan gangguan. Yang keempat yaitu penyebab yang menguatkan, yang mana kondisi ini cenderung mempertahankan tingkah laku yang maladaptif yang sudah terjadi. Dan yang kelima yaitu sirkulasi faktor penyebab, serangkaian faktor penyebab yang kompleks. Yang kedua menurut sumber asalnya. Yang pertama faktor biologis. Faktor biologis itu berbagai keadaan biologis atau jasmani yang dapat menghambat perkembangan ataupun fungsi yang pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua faktor psikososial. Faktor psikososial ini ada dua, yakni yang pertama trauma dalam masa anak-anak, dan yang kedua yaitu stres berat. Yang ketiga yaitu faktor sosiokultural. Faktor sosiokultural ini meliputi keadaan objektif dalam masyarakat atau tuntutan dari masyarakat yang dapat mengakibatkan atau menimbulkan tekanan dalam individu. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang macam-macam perilaku abnormal. Yang pertama, psikopat. Biasanya orang yang menderita kelainan ini dia sangat pandai berpura-pura dan memutarbalikkan fakta. Yang kedua, penyimpangan seksual, seperti kelainan pada objek dan kelainan pada cara. Yang ketiga, psikoneurosis. Psikoneurosis ini juga dikenal dengan nama neurosis. Ini adalah kondisi gangguan mental yang hanya sebagian kepribadian saja, sehingga penderitanya masih bisa menjalankan kehidupan sehari-hari seperti biasanya. Yang keempat, psikosis, yaitu ini disebut juga dengan kelainan kepribadian besar karena mempengaruhi seluruh kepribadian seseorang, sehingga seseorang tersebut tidak bisa menjalani kehidupan sehari-hari dengan normal. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya tentang perilaku abnormal. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.